jantung aman, berdetak kencang, berdebar kencang. Ingat ya, doa orang yang terzolimi itu doanya menembus langit. Ya ingat. Nikita Mirzani melakukan serangan balik terhadap Reza Gledys, pihak yang sebelumnya melaporkannya hingga berujung pada status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani berencana melayangkan gugatan perdata berupa wan prestasi terhadap Reza Gledys. Gugatan ini dilayangkan sebagai respon atas langkah hukum yang dinilai tidak tepat sasaran oleh pihak Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan mandat dari Nikita Mirzani untuk segera mendaftarkan gugatan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Dalam keterangannya kepada wartawan, Fahmi menyebut bahwa tergugat dalam perkara ini adalah Reza Gledys, serta turut menggugat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Selain itu, satu perusahaan juga disebutkan akan menjadi turut tergugat ketiga dalam gugatan tersebut. Gugatan wan prestasi ini bertujuan untuk menguji apakah permasalahan yang menjerat Nikita Mirzani lebih layak diproses melalui jalur perdata atau pidana. Menurut Fahmi, perkara yang dilaporkan oleh Reza Gledys seharusnya dikategorikan sebagai persoalan perdata, namun justru dipaksakan masuk ke ranah pidana. Gugatan ini menjadi langkah hukum strategis untuk membela Nikita Mirzani dari tuduhan yang dianggap tidak proporsional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Miris banget dengan hukum di Indonesia ini. Seorang Nikita Mirzani yang memiliki anak, memiliki yayasan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, ia ditahan dan diperpanjang lagi masa tahanannya. Padahal udah beberapa bulan ia ditahan. Apa kurang untuk mencari bukti? Kalau tidak ada bukti bahwa beliau tidak bersalah, kenapa harus diperpanjang lagi? Harusnya berpikir yang lebih logis lagi. Silahkan, Nikita Mirzani punya anak, Nikita Mirzani ini punya yayasan yang memberikan santunan kepada orang-orang yang berkekurangan. Kasihan nasib mereka kalau Nikita Mirzani terus ada di penjara. Ayo, selesaikan dong. Buat dokter begeng, jantung aman, makan nafsu. Gue saranin banyak-banyak olahraga. Udah lihat kan beritanya? Kak Niki ngajukan gugatan melalui pengacaranya Bang Fahmi, dan kepolisian juga terlibat. Buat begeng aman nih, siap-siap nih. Kan gue udah kasih aba-aba buat para buzzer-buzzer. Kita melalui ini ya dalam mendukung Kak Niki apapun itu, karena gue tahu dia nggak salah. Dari Dito kemarin ya kan, belajar ya. Kak Niki itu memang kayak orang bego. Kalau kalian pengen banget dia masuk, diikutin. Maka kemarin kan diulur sama dia kan, diulur. Ayo pertimbangkan. Udah dikasih apa-apa kemarin. Ini 90 hari dia ditahan, tapi nggak ada P21. Digugat bos, rasain loh, begeng, abu-abu. Cuma pengen nanya aja ya sama abu-abu ini. Jantung nyaman per hari ini. Jantung aman bu. Dengan gebrakan Nikita Mirzani dan Bang Fahmi, gebrakannya bikin berdebar-debar jantungku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jantung aman, berdetak kencang, berdebar kencang. Ingat ya, doa orang yang terzolimi itu doanya menembus langit. Ya ingat ya, netizen Indonesia sekarang udah pada pinter, udah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ya udah stop ya, jangan mempermainkan hukum ya, karena ini kasus ya kayak seperti pemaksaan untuk ditahan ya, terus diperpanjang terus tanpa ada bukti. Udah stop, lu nggak capek abu nggak capek abu? Tidak berdebarkah hari ini detak jantungmu berdebar-debar? Aduh, gua aja ya yang baru bangun sedari tadi ya pagi ya, pas denger kabar Bang Fahmi, wow, best ya kan?
kau tunggu. Tunggu saja semua waktunya tiba, ya. Ya, NM menggugat Wan Prestasi atau menggugat secara perdata si RG melalui pengacaranya. Kenapa Bang? Menurut Abang apa alasannya NM dan melalui pengacara menggugat secara perdata? Ya, ini merupakan salah satu strategi NM ataupun pengacaranya ingin menunjukkan secara hukum tentunya bahwa ini merupakan peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana, sehingga nanti ketika ini diperiksa di persidangan ini dijadikan dasar bahwa nantinya tunjukkan kepada hakim bahwa ini peristiwa perdata sehingga NM bisa nanti diputus bebas murni atau free sprach, ya. Ini strategi. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya lebih sepakat untuk pra-peradilan. Kenapa? Iya, ini lawyer pasti akan punya strategi masing-masing ya. Kenapa saya memilih pra-peradilan? Balik lagi, banyak tokoh-tokoh besar yang walaupun sudah ditetapkan tersangka kemudian diputus perkaranya tidak dilanjutkan. Prof. Edi melawan KPK, Hedi Hiarit sampai sekarang nggak dilanjutkan. Ya banyak lagi lah profesor-profesor yang ketika menang pra kemudian perkaranya nggak dilanjutkan. Tetapi kembali lagi saya harus menghormati keputusan yang diambil oleh Bang Fahmi sebagai pengacara dari NM, karena pasti beliau lebih tahu lebih tahu bukti-buktinya, kondisi psikologis di sana seperti apa. Saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya dalam konteks ini, upaya apa yang menurut saya lebih baik. Gitu pandangan saya. Salam smart konsumen. Berita terbaru soal perkembangan kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani yang diungkap dari pihak kejaksaan cukup menarik. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa melihat ya bahwa jaksa masih berada pada tahap menilai kembali kelengkapan berkas dari penyidik, baik itu secara formil maupun secara material. Tentu ini adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana, di mana penuntut umum memang harus benar-benar memastikan guys bahwa setiap unsur dari pasal yang disangkakan dapat dibuktikan secara sah dan tentu saja meyakinkan. Namun mari kita cermati secara lebih kritis ya. Dalam kasus ini kan ada 3 pasal yang disangkakan. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan. Kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, yang paling menarik di sini pihak kejaksaan mengatakan bahwa ketiganya tersebut terjadi secara simultan, artinya terjadi secara bersama-sama tindak pidananya. Kemudian alat buktinya haruslah linear, artinya alat bukti dan pasal-pasal yang disangkakan itu harus sesuai. Ini justru menimbulkan pertanyaan sendiri ya guys. Apakah sejak awal proses penyidikan memang diarahkan secara terstruktur ya untuk menjerat ketiganya secara bersamaan, ataukah ada tumpang tindih penerapan pasal yang sebetulnya bisa disederhanakan? Nah, dalam realita lapangan guys, saya memahami betul bahwa proses menuju P21 itu cenderung memakan waktu. Maka saya tidak dalam posisi mengkritik lamanya waktu tersebut ya, apalagi jika penahanannya masih sesuai dengan koridor hukum. Namun kritis saya justru berada pada penerapan pasalnya, karena pasal 368 KUHP adalah pidana umum guys, bukan pidana khusus yang tergolong extraordinary crime. Maksudnya extraordinary crime itu pidana luar biasa seperti korupsi, kemudian narkotika dan terorisme. Seharusnya sih tidak memerlukan pembuktian yang serumit itu ya, jika memang unsurnya terpenuhi secara jelas. Jadi guys, sebagai netizen yang mengikuti kasus ini secara seksama, saya justru bertanya-tanya,
Apakah tepat pemaksaan pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan diterapkan dalam perkara ini? Karena jujur saja ya, dari proses awal hingga terjadinya komunikasi, negosiasi, hingga pembayaran, semuanya menurut hemat saya tampak berlangsung tidak dalam kondisi tekanan atau spontanitas. Saya tidak mengatakan bahwa unsur pidana dalam kasus ini nihil atau tidak ada ya. Tapi dalam kacamata saya, penerapan pasalnya terasa berlebihan, bahkan bisa dikatakan hiperbolik.